Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Gua kali ini mau review lagi si YOLOBOX Extreme ini. Ini adalah alat live streaming atau juga live di tempat, misalnya sebuah event yang butuh live. Misalnya kalian mau nayangin di proyektor besar pada saat konser sedang berjalan atau wedding sedang berjalan. Alat ini cukup sekecil ini aja, nggak butuh lagi rak besar, nggak butuh capture card, nggak butuh switcher. Dia sudah touchscreen. Pokoknya satu alat ini benar-benar ekstrim sesuai namanya, YOLOBOX Extreme. Sebuah alat portable yang profesional banget. Tapi kita reviewnya tidak secara keseluruhan lagi sebenarnya, karena gue udah buat beberapa videonya yang dimana sebelumnya gue bahas tentang audionya. Oke, bagaimana alat ini bisa menggunakan audio eksternal, bahkan menghandle 8 kamera itu audionya bisa di-handle, bisa di-mute, bisa di-on-off kan, cukup di alat YOLOBOX ini. Oke, seperti tampilan awalnya biasa seperti ini, ada dua. Yang ini live streaming, sesuai namanya untuk live streaming, misal di YouTube, di Facebook, di TikTok, atau di manapun yang bisa kalian nanti copy URL-nya. Oke, tapi gue mau nunjukin di bagian sini aja, karena sebenarnya secara tampilan mereka sama aja. Oke, kita masuk ke monitor. Nah, seperti ini. Nanti, karena saat ini gue sedang mengaktifkan hanya di satu kamera dulu. Nanti gue akan konekin ke action cam gue dan juga smartphone kalian. Karena si YOLOBOX ini itu bisa untuk 8 kamera, yang mana 4-nya itu bisa 4K. Bayangin live, bening banget, bisa live dengan 4K. Jadi ada 8 HDMI seperti di atas ini. Nanti juga bisa ditambahkan dengan Type-C, yang mana nanti Type-C-nya bisa untuk smartphone, jadi webcam seperti itu. Berarti bisa live hingga 9 berarti, ya nggak? Atau gue colokin dulu ya. Gue akan colokin dulu. Oh iya, di sini sorry, tampilannya untuk yang smartphone kamera ini kita setting di 50 fps saja biar cukup tajam. Wow, kejeduk nih. Oke, gue akan colokin dia dengan action cam gue. Oke, kita colokin pakai Type-C aja. Type-C-nya sudah gue pasang di sini. Dan dia nanti ada pilihan webcam. Kita pilih webcam dan ya kita tempelin aja ini di sini. Kita tunggu aja. Dan seperti kalian melihat juga bisa connect smartphone. Untuk smartphone sebenarnya kalian cukup memiliki kabel Type-C to HDMI seperti ini. Type-C to HDMI. Gue colokin ke HP gue. Oke. Nah, sini ada settingan permintaan lagi. Kita letak di 50 fps aja. Kalian bisa naikin di 60 fps atau 30 fps. Tentu semakin tinggi fps, gambar semakin tajam. Dan kita okekan. Secara otomatis kalian bisa lihat ini live-nya sekarang bisa di 3. Oops, sorry, ini kayaknya belum connect. Sudah connect, itu dia. Oke. Ini yang smartphone. Gua pindahin dulu ke sini. Nah, ini sebagai buktinya, ini ada yang di smartphone. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini di monitor 2 ini, yang mana HDMI-nya gue colokin aja. Oh ya, dia bisa juga untuk di share kembali ya. HDMI out-nya bisa untuk 2 monitor. Gokil nggak tuh, 2 monitor seperti saat ini, yang mana saat ini kita menggunakan webcam. Nah, ini webcam dari si S Pro yang hanya menggunakan Type-C, jadi tidak menggunakan HDMI. Enak banget ya fiturnya. Dan misalnya kalau kalian live itu, lalu kalian pengen live, dalam live kalian itu ingin menayangkan mungkin tampilan dari smartphone kalian, kalian klik aja di sini, maka tampilan smartphone-nya bisa. Tuh, gokil nggak tuh tampilan smartphone. Misalnya kalian juga mau nayangin YouTube mungkin gitu ya, mau nayangin YouTube. Kalian bisa pilih di sini, misalnya YouTube apa yang mau kalian tayangin. Dan ya, misal gue yang video ini deh. Nah, audionya tuh bisa connect. Audionya bahkan bisa tayang. Dan ini tetap bisa tayang dalam mode landscape ya. Tinggal landscape-kan saja, maka secara otomatis dia landscape. Gokil nggak tuh? Jadi bisa kepake banget buat kalian mungkin live streaming sebagai pengajar, atau mau nayangin produk gitu ya, live di TikTok atau edukasi. Nah, pada saat live, misalnya kalian mau nunjukin hasil karya kalian atau produk kalian atau tampilan smartphone kalian, ya bisa seperti ini. Kalian bisa lihat tampilnya itu bisa menayangkan. Dan enaknya lagi kan dia seperti yang gue bilang tadi, dia sudah touchscreen. Jadi switchernya nggak butuh alat tambahan.
touchscreen aja. Dan sekarang pindah ke si S Pro gua. Nih, S Pro. Misalnya gua balikin lagi ke kamera utama yang sedang dipasang. Jadi saat ini live-nya menggunakan 2 HDMI ke smartphone dan juga satu menggunakan webcam atau Type-C. Itu dia. Ini gokil banget sih menurut gua fitur-fiturnya. Seru sih sebenarnya gini. YOLObox ini juga dibekali untuk koneksi dengan memory card ya, memory card sekecil ini yang bisa kalian masukin di bawah sini. Kalian bisa masukin di bawah sini, oke, tinggal masukin aja. Maka nanti dia itu bisa digunakan sebagai penyimpanan eksternal, walaupun internalnya juga ada. Sebagai buktinya kita pindah di sini. Nah, di sini ada selected. Kalian bisa lihat internal storage-nya itu ada tersisa berapa nih? Internal cukup gede ya. 200 giga loh. 220 gigaan. SD card-nya sudah terbaca, bahkan kalian juga bisa menggunakan USB. Sebagai buktinya gue pindahkan aja ke overlay. Di sini kita pilih aja, misalnya gue pilih video. Gue mau nayangin video yang dari SD card gue. Oke, ini sekarang dari SD card. Nah, kalian bisa pilih aja seperti ini sob. Dan switchernya tayang. Sekarang kalian bisa lihat di sini ditayangkan. Ini hasil video gua yang hasil dari SD card. Nggak cuma di situ, bahkan sebenarnya kalian bisa ambil ini musiknya. Tinggal tambahkan di plusnya aja. Ini adalah musik yang ada dari SD card dan kalian bisa ceknya di bagian sisi atas sini ya. Di sisi bagian sini ada internal storage. Oke, ada juga dari USB storage dan SD card. Pilih aja misalnya beberapa video yang kalian okekan, down aja di sini sob. Maka otomatis lagu-lagu tadi termasuk dalam playlistnya yang ada di YOLObox Extreme. Kalian bisa bayangin nggak sih, alat sekecil ini itu ekstrim banget, fiturnya bener-bener mewah. Yang biasanya kalau kita butuh live streaming seperti ini kan butuh laptop, butuh sound card, butuh switcher, butuh OBS, banyak lah. Itu semua buang, oke? Buang aja. Cukup YOLObox ini. Gokil nggak tuh? Alat sekecil ini bisa menayangkan banyak hal. Audionya sudah bisa internal dan eksternal. Yang mana kalau internal berarti mengambil dari semua kamera yang ada. Bahkan bisa diatur juga audionya. Audionya itu bisa kalian atur juga. Pilih ke musik. Nah, ini dia. Dimana kalian bisa memilihkan on-off audio ini semuanya. Kalian bisa mengaktifkan. Atau dia juga ada fitur untuk monitoring. Yang mana bentuk headset ya. Yang mana audionya bisa on off. Nah, kalian bisa lihat kalau on dia akan hijau dan grafiknya kalian bisa lihat. Misalnya kalian matikan lagi juga bisa. Ini gokil sih kata gua. Wow, luar biasa. Oke. Misalnya gua mau nambahin apa nih? Mau menampilkan foto gitu ya. Kita tinggal pilih aja image di sini. Pilih image dan kalian bisa pilih misalnya foto yang ini, foto yang ini atau mana. Nah, down aja, maka nanti foto-foto itu kan masuk ke kayak project atau timeline. Kalian bisa tayangkan lagi, seperti ini. Maka foto itu akan tayang di sini, betul nggak? Atau kalian tinggal pilih aja, intinya seperti itu. Yang mana foto-foto ini bahkan kalian bisa jadikan dia seperti overlay. Nah, contoh di sebelah sininya. Oke, di sisi sebelah sini, pada saat kalian pilih yang tanda plus ini tadi, oke, add video source gitu ya. Kalian bisa pilih, maka kalian bisa menambahkan banyak hal. Oke, nah, gue beri contoh mungkin yang sering gue lakukan, bisa menayangkan 453 video. Pilih aja yang ini, maka kalian bisa pilih 1, 2, 3, 4 misalnya, down kan. Nah, kalian bisa juga menentukan layoutnya, backgroundnya, seperti itu. Nah, kalau udah kalian okein aja dan kalian bisa nampilin sekaligus semuanya di monitor secara sekaligus. Bahkan untuk tampilan monitor sebenarnya bisa kalian perbesar. Tampilannya akan jadi seperti ini. Keren banget sumpah. Kalian tinggal pilih aja. Nah, ini bener-bener apa ya? Kata gue bener-bener memanjakan kita banget. Ini cocok banget buat kalian yang live untuk jualan produk atau mungkin event. Ini bener-bener siap. Event sebesar apapun gue sih pede bilang ini, karena dia bisa live
mulai kalau misalnya cuma 4 itu katanya bisa hingga 10 jam. Gokil nggak tuh 10 jam alat sekecil ini? Atau ya kalian tinggal sembari mencoloknya aja dengan Type-C nya. Gila nggak sih? Menurut gua luar biasa. YOLOBOX Extreme itu memberikan keleluasaan buat kita menampilkan sebuah produk secara profesional, yang mana live kalian akan profesional seperti itu. Untuk memori, anggap nih agak gua kasar ya, gua keluarin lagi dia. Misalnya kalian nggak bawa memori, kalian misalnya bawa hard disk atau mungkin file sifatnya masih USB seperti ini, kalian bisa colokin aja USB-nya di sini. Oke, colokin aja USB di sini. Sorry, gua lupa yang sebelah mana. Oh, dua-duanya bisa. Tinggal pilih aja. Blast USB-nya. Dan ini itu langsung kebaca. Sebagai buktinya pindahkan dulu biasanya ke record. Gua akan cek di select. Nah, USB sekarang pindahnya statusnya ada di USB. Oke. Kita keluar lagi, kita cek. Oh, sorry. Sekarang misalnya gue mau nambahin video lagi. Tapi kali ini tidak dari USD card, tapi dari USB storage. Nah, kalian bisa lihat. Sekarang ada di USB storage nih. Kita masukin aja video-videonya, downkan, dan dia akan tampil di sini. Boom. Jadi misalnya kalau kalian lupa bawa memori tapi bawa hard disk, lalu pengen colok hard disknya ke sini, itu bisa. Itu langsung bisa. Jadi kalau misalnya penyimpanan kalian besar nih, pengen nayangin dengan hard disk aja, yang mana filenya lebih banyak dong, hard disk bisa sampai 1 tera gitu ya kan, colokin aja di sini USB-nya, maka kalian nanti bisa menayangkan folder video kalian, foto kalian, musik kalian, atau overlay dan semuanya bisa di alat ini. Ini yang gue suka banget dari YOLOBOX Extreme sih. Sesuai namanya Extreme, yang mana kalian mempermudah kerja kalian seperti itu. Kalian bisa nayangin video yang cukup banyak dan cukup dengan touchscreen kalian bisa menayangkan itu semua. Bahkan untuk penayangin ini kalian bisa atur seperti yang gue bilang tunjukin tadi. Kalian bisa menayangkan 2-3 video overlaynya. Jadi menurut gue si YOLOBOX Extreme ini sangat-sangat rekomend buat kalian beli.